Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran soteriologi pada hari Jumat 21 Juli 2023 yang di kelas Sema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang malam ini temanya adalah Karya Roh Kudus dalam Keselamatan seri ketiga. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan kita ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Kemiri untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Pak Kemiri. Monitor Pak Kemiri. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini anak-anakmu di Jum Sema Adonai masih Engkau beri kesempatan kami berkumpul dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sukacita untuk mendengar pengajaran dari hamba-Mu. Bapa, hadirlah dalam persekutuan kami hari ini. Engkau urapilah hamba-hamba-Mu yang terlibat. Pendeta Daniel Palungan akan menerangkan peranan Roh Kudus dalam keselamatan. Terima kasih pemberian Roh Kudus yang kami terima. Terima kasih atas keselamatan. Biarlah kami dicerahkan setiap kata dan kalimat dari hamba-Mu boleh menjadi rema. Dan keinginan Tuhan dalam pelajaran ini juga boleh kami tahu dan boleh kami terima dengan baik. Dan juga buat hamba-Mu Ibu Haling juga, Engkau rapi juga, mimpin acara dari awal hingga akhirnya sehingga terselenggara dengan baik. Dan juga hamba-hamba-Mu yang belakang layar seperti Bro Trinity, Kodeks dalam memainkan IT dan peralatan yang lain bila berjalan dengan baik. Segala kuasa-kuasa antikristus roh kegelapan yang coba mengganggu acara ini kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami yang jauh dan sempurna. Panjaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Kemiri untuk doanya. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan juga pengertian tentang soteriologi. Dipersilakan Bang Pendeta. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta Teologia mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta S2 Misiologi dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online.
Karya. Oh iya. Penulis buku Kingdom Seeker. Pedoman praktis menggali Alkitab Kingdom Citizen. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan akan mengajarkan kita tentang stereologi. Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan istilah ini, berikut adalah penjelasan singkat dari beliau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang doktrin soteriologi, yaitu doktrin yang mempelajari tentang keselamatan. Orang-orang berdosa yang tadinya jauh dari Tuhan dapat kembali kepada Allah melalui satu karya penyelamatan Tuhan yang disebut sebagai soteriologi. Doktrin ini sangat penting, oleh karena dari doktrin ini kita akan mengetahui apa yang Allah telah kerjakan untuk orang-orang berdosa dapat kembali kepada Allah dan apa yang orang-orang berdosa harus lakukan. Nah, doktrin ini sangat penting oleh karena pada akhir-akhir ini mulai muncul lagi ada pertentangan-pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan yang berpandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang, yang berpandangan bahwa keselamatan itu tetap, artinya sekali selamat tetap selamat. Ya. Kemudian dengan berkembangnya ajaran hyper grace, maka akhirnya orang tidak takut untuk berbuat dosa karena mereka beranggapan bahwa betapapun dosa yang Anda perbuat itu sangat besar, anugerah Tuhan lebih besar. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita tidak salah untuk memperlakukan hidup ini sebagai orang Kristen. Jadi saya kira itu yang menjadi pendahuluan supaya saudara bisa tahu dan kemudian tertarik untuk mempelajari pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Profil dari Pak Pendeta dan Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Ternyata penting sekali bagi kita untuk belajar tentang soteriologi ini supaya tidak mudah disesatkan oleh pengajaran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya saya akan menyapa narasumber dulu, yaitu Pak Daniel. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Shalom Bu Aling, shalom teman-teman semua, selamat malam. Iya, baik. Kabarnya baik ya Pak, sehat? Baik. Puji Tuhan. Baik, saya serahkan waktu selanjutnya kepada Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih. Senang sekali saudara-saudara bisa bertemu kembali pada saat ini dan dari sedikit interaksi saya bisa menangkap semangat yang ada di dalam diri Bapak Ibu untuk belajar dan memahami tentang doktrin ini. Dan saya sudah seringkali bicara sama teman-teman bahwa banyak gereja-gereja yang tidak begitu konsen tentang doktrin karena mereka berpikir bahwa yang penting itu adalah organisasinya. Karena itu dibangun kekuatan-kekuatan organisasi maksud saya, organisasional, supaya gereja itu bisa bertahan menghadapi segala tantangan. Tetapi nyatanya saudara-saudara, kalau kita belajar dari sejarah gereja, bahwa sebenarnya faktor utama perpecahan gereja itu adalah masalah doktrin. Dan pemahaman-pemahaman doktrin yang tidak biblikal, yang tidak komprehensif, itu telah membuat gereja itu tercabik-cabik, terkotak-kotak, dan terpisah-pisah sampai hari ini dan masih akan terus berlanjut lagi. Nah, oleh karena itu maka saya sebagai seorang hamba Tuhan yang memang mengikuti jalur pendidikan teologi ini dari dasar sampai kepada jenjang S3, saya harus concern sepenuhnya bahwa gereja akan kuat, gereja akan eksis, dan gereja akan sejati di hadapan Tuhan kalau gereja itu di dalamnya diajarkan doktrin yang alkitabiah. Nah, jadi itu semacam
penekanan kembali, ya, tetapi pembukaan malam ini untuk saudara bisa sadar bahwa kita mengadakan kelas ini bukan sekedar untuk mengisi kuota dari channel Sema Adonai, tetapi ini adalah satu momentum yang sangat-sangat indah yang Tuhan berikan, yang harus kita manfaatkan, pergunakan untuk menyatakan tentang kebenaran kepada setiap umat Tuhan. Nah, mungkin agak sedikit koreksi tentang topik thumbnail kita. Ini bukan karya Roh Kudus dalam keselamatan sesi 3 ya, tetapi sesi 1 sebenarnya. Karena sesi 1-2 itu karya anak di dalam keselamatan itu sudah kita lewati, dan sekarang kita masuk dengan topik yang baru, yaitu karya Roh Kudus di dalam keselamatan. Dan ini ada kemungkinan terbagi juga di dalam 2 sesi, ya, sesi pertama pada malam ini. Nah, mengapa urutan-urutannya karya Bapa, karya Anak, dan karya Roh Kudus? Karena memang nas utama yang saya pernah bacakan di awal itu adalah dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Nah, di mana di situ sudah diklasifikasi oleh Paulus sebagai penulis kitab Efesus itu, bahwa dari ayat 3 sampai ayat yang keberapa itu Bapa yang berkarya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan anak, karya anak di dalam keselamatan. Lalu dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 di dalam Efesus pasal 1 itu jelas di situ, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk keselamatan orang-orang berdosa. Nah, jadi itu urutan-urutan, ya. Jadi tidak mana yang lebih utama, mana yang lebih penting, mana yang lebih berperan, tetapi ya sesuai dengan keterbatasan kita sebagai manusia di dalam memahami urutan waktu, ya dibagi-bagi seperti itu menurut teks dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Nah, ini saudara perlu sadar ini, ya. Karena ada banyak perlakuan-perlakuan yang over dari orang-orang Kristen, dari pengurus-pengurus gereja, bahkan dari pendeta-pendeta, khususnya di dalam memperlakukan pendeta-pendeta tertentu. Ya. Katakanlah pendeta-pendeta besar seperti Morris Cerullo, Billy Graham, kemudian Benny Hinn, kemudian yang di Afrika Selatan itu, saya lupa namanya itu. Orang-orang menganggap bahwa kalau mereka ini yang bikin semacam kebaktian kebangunan rohani, maka pasti ratusan ribuan orang akan berpaling kepada Tuhan. Renat Bongke yang tadi saya maksudkan itu. Tetapi Alkitab jelas mengatakan bahwa kalau seseorang itu kemudian ada kesadaran di dalam dirinya untuk mencari Tuhan, mau berpaling kepada Tuhan, itu bukan karena karya manusia. Itu sebabnya di dalam konteks keselamatan, tidak ada seorang pendeta pun di tengah-tengah dunia ini yang lebih unggul dari pendeta yang lainnya. Karena pada hakikatnya, pada dasarnya semua pendeta dari yang kaliber internasional sampai kepada pendeta yang mungkin hanya di pojok-pojok desa, kampung yang terpencil itu hanyalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyuarakan kebenaran firman, dan melalui kebenaran firman itu Roh Kudus sendiri yang akan menggarap, menjamah hati setiap orang-orang berdosa untuk akhirnya sadar dan kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, ya, ini pertama dulu yang saya sampaikan, jangan lagi memberi label, ya, bahwa pendeta A, pendeta yang urapannya luar biasa, pendeta B itu pendeta yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan tidak bekerja melalui orang, tetapi Tuhan tidak tergantung kepada orang, maksud saya.
tetapi Tuhan tergantung kepada dirinya sendiri, kepada kehendak dan kedaulatannya sendiri. Nah, oleh karena itu maka manusia-manusia yang hebat tanda petik itu hanyalah orang-orang yang berdaya karena dipakai oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya maka dalam kaitan dengan keselamatan itu kita perlu memahami apa saja yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga orang-orang berdosa itu bisa kembali menemukan jalan keselamatan. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 16, ini adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dengan satu jaminan bahwa kalau ia datang, yaitu roh kebenaran itu, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, ia akan menginsafkan dunia akan kebenaran, ia akan menginsafkan dunia akan penghakiman. Nah, ini tiga hal yang diyakinkan oleh Roh Kudus kepada dunia. Ya, dunia tentu ini bukan benda seperti darat, pohon, tetapi dunia di sini mencakup umat manusia yang berdosa, yang oleh karena pekerjaan Roh Kudus itu maka mereka memiliki pemahaman tentang tiga hal ini, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Yesus. Ini dosa. Jadi dosa bukan hanya membunuh, dosa bukan hanya merampok, memperkosa dan lain sebagainya, kecanduan obat-obatan terlarang, ya. Tetapi dosa yang hakiki di dalam Alkitab adalah orang-orang tidak mau mempercayai bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Karena tujuan Allah mengutus anaknya ke tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dikembalikan kepada relasi persekutuan yang harmonis dengan Bapa, dengan Yahweh, dengan Elohim. Nah, tetapi orang-orang mengeraskan hatinya dan mereka tidak mempercaya. Orang-orang Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat berdosa oleh karena mereka tidak mau percaya kepada Yesus sebagai anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini mengambil rupa manusia untuk tujuan penyelamatan itu. Nah, jadi selama orang itu belum percaya kepada Yesus, belum menerima Yesus secara pribadi, walaupun dia orang yang sangat baik, orang yang sangat saleh, orang yang sangat dermawan, itu tetap orang yang berdosa. Nah, itu dosa. Nah, akan kebenaran. Apa kebenaran itu? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi, apa yang benar menurut Yesus? Yang benar adalah bahwa Yesus itu datang dari Bapa, kembali kepada Bapa. Tadi manunggal dengan Bapa, hidup bersekutu dengan Bapa, kemudian untuk sementara dia diutus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat orang berdosa, dan sesudah dia menyelesaikan tugas karya penyelamatan itu, dia kembali kepada Bapa dalam satu relasi sebagaimana sebelum dia diutus ke tengah-tengah dunia ini. Nah, itu kebenaran bahwa Bapa dan Anak itu satu hakikat, bahwa Bapa dan Anak itu setara, sederajat, karena masing-masing
saling melengkapi satu dengan yang lain, saling melengkapi tanda petik ya, artinya yang satu tidak akan berfungsi tanpa yang lain. Ya, nanti saya akan sampaikan itu di doktrin teologi proper. Tetapi di dalam hal ini bahwa karya penyelamatan itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh Bapa, tetapi karya penyelamatan itu akan menjadi lengkap sempurna kalau dikerjakan oleh Bapa, dikerjakan oleh Anak, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, karena itu maka Bapa di dalam hal doktrin keselamatan itu dengan Yesus itu setara. Bukan saja hakikatnya sebagai Allah yang setara, tetapi setara di dalam karyanya, yaitu menyelamatkan orang-orang berdosa. Karena itu kebenarannya adalah Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa. Nah, akan penghakiman, yaitu penguasa dunia ini telah dihukum. Waktu kita belajar eskatologi, ya, kita sudah membaca bahwa iblis itu akan dikurung di dalam satu jurang yang tidak beralas selama 1000 tahun. Itu satu penghukuman yang nyata bagi iblis. Sesudah kerajaan 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dikeluarkan dari jurang yang tidak beralas itu, kemudian dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala selama-lamanya. Nah, itu penghukuman. Tetapi sebenarnya secara soteriologis, penghukuman kepada iblis itu sudah berlangsung ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir di atas kayu salib. Mengapa itu? Oleh karena iblis berpikir begini, karena itu dari awal itu dia provokasi si Yudas itu. Ya. Dia keraskan hati imam-imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi untuk sepakat dan menangkap serta membunuh Yesus. Jadi semangatnya iblis adalah kalau kita sudah habisi orang ini, maka dengan sendirinya kita mengalami kemenangan dan dunia termasuk seluruh umat manusia itu menjadi kekuasaan kita. Karena itu iblis bekerja dengan segala cara, ya, dan akhirnya Yesus sampai di kayu salib. Tetapi tanpa disadari oleh iblis bahwa sesungguhnya apa yang iblis lakukan itu adalah skenario dari Bapa sendiri. Bahwa memang Yesus harus mati di atas kayu salib, karena tanpa kematiannya maka tidak akan mungkin ada penyelamatan yang sempurna. Nah, jadi karena itu ketika Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, sudah selesai, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, saat itu juga iblis mengalami satu penghukuman yang tidak bisa dibatalkan oleh apapun juga, karena semua rencana iblis untuk menggagalkan karya penyelamatan atas orang-orang berdosa gagal total. Ya, gagal total. Yang berkemenangan adalah Yesus, walaupun dia mati, tetapi justru kematian itu adalah kemenangan. Karena melalui kematiannya, maka orang-orang berdosa diselamatkan. Nah, jadi saudara, itu 3 hal yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk diinsapkan kepada dunia, diinsapkan kepada saudara dan saya. Dan pelajaran yang saya mau ambil dari sini adalah bahwa tanpa Roh Kudus, seseorang tidak mungkin akan bisa bertemu dengan keselamatan atau jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Tetapi kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa apa yang Alkitab katakan ini sungguh nyata. Ada banyak orang yang tanpa
suara Injil, suara dalam arti voice yang seperti saya pada malam ini. Tanpa ada orang-orang yang diutus untuk pergi mengabarkan atau menyampaikan kabar sukacita kepada orang itu. Tetapi orang itu kemudian bertobat. Saya baru kemarin dapat video yang sangat bagus sekali. Ada seorang bernama Mark, ya. Tentu ini sesudah dia Kristen, dia kasih nama Mark. Tapi ini dia adalah salah satu alumni terbaik dari sekolah Al-Azhar di Mesir. Dan kemudian dia menjadi profesor di sekolah itu, ya, sekolah Islam yang sangat terkenal di dunia karena menghasilkan kiai-kiai yang luar biasa, termasuk beberapa kiai di Indonesia. Tetapi kemudian akhirnya dia meninggalkan keyakinannya, menghadapi begitu banyak tantangan, dan akhirnya dia menjadi seorang Kristen yang militan. Ya, saya tidak panjang cerita ini, sudah nanti lulik di video itu tentang Profesor Mark itu, karena terakhir dari video itu dia ada di Amerika dan kemudian bertemu dengan seorang mualaf, seorang mantan pendeta yang kemudian menjadi dai, menjadi kiai, lalu kemudian dia berdiskusi dengan Mark ini. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Tanpa ada suara manusia yang memberitakan Injil, tanpa ada orang Kristen yang datang untuk bersaksi khusus kepada orang itu, tetapi kemudian orang itu sadar akan dirinya, sadar akan dosanya, lalu kemudian membuka hati bagi Yesus. Ini pekerjaan Roh. Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan dari ini adalah, jangan saudara merendahkan diri sendiri. Bahwa aduh, saya tidak layak, saya tidak bisa dipakai untuk membuat orang itu bisa kenal Tuhan. Enggak. Tugas saudara memang bukan untuk menobatkan orang. Dan tidak ada seorang pun yang diberi kuasa untuk mentobatkan orang. Bahkan seorang pendeta tidak punya otoritas untuk mentobatkan anak-anaknya. Tetapi Roh Kudus sanggup bekerja melalui saudara. Roh Kudus bisa bekerja di dalam saudara. Dan melalui tutur kata, melalui kesaksian, melalui pemberitaan, melalui pengajaran saudara, yang mungkin kata orang sederhana, tetapi Roh Kudus bisa berkarya melalui saudara. Nah, oleh karena itu maka jangan rendahkan diri, tetapi lakukan apa yang saudara bisa lakukan, dan selebihnya adalah pekerjaan dan tanggung jawab. Ya, jadi itu yang perlu untuk saudara pahami. Ya, jadi tidak ada orang yang lebih besar, tidak ada orang yang lebih kecil di dalam pemakaian Roh Kudus. Semua orang sama, karena hanya dipakai untuk menyuarakan kebenaran firman Allah. Soal orang itu bertobat atau tidak bertobat, itu masuk pada ranah dari Roh Kudus itu sendiri. Nah, itu yang pertama malam ini, ya. Gimana supaya seseorang itu bisa bertobat, diselamatkan? Ya, Roh Kudus harus meyakinkan, menginsafkan orang itu akan dosa-dosanya, kemudian memberitahukan tentang kebenaran, yaitu Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus dan Bapa adalah sama-sama penyelamat. Nah, yang kedua, nah ini yang sudah sangat sering kita dengar, ya, baik di gereja, di perbincangan-perbincangan, atau juga di dalam kelas ini, yang namanya pekerjaan Roh Kudus melahirbarukan seseorang. Ya. Ya. Pendahuluan. Ya. Satu masalah besar yang dihadapi manusia adalah masalah kematian. Ini disebabkan pada hakikatnya manusia telah mati di dalam kesalahan dan dosa-dosa. Ya, itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Ya, saya baca ya.
Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, ketika kami menuruti kehendak daging, dan ketika mengikuti pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, jadi manusia itu pada dasarnya berada di bawah satu murka Allah. Ya. Alamat satu-satunya semua orang manusia, semua umat manusia adalah kematian dan penghukuman yang kekal selama-lamanya. Ya, itu realita. Nah, penyelesaian masalah ini haruslah melalui penanaman atau penancapan kehidupan ilahi yang disebut regenerasi atau kelahiran rohani yang berasal dari atas. Manusia rata-rata percaya bahwa ia bisa mengalami hidup kekal, hidup abadi, dan bernilai melalui karakter dan tindakannya sendiri. Itu pikiran manusia. Dengan memanfaatkan karakter dirinya dan tindakan-tindakannya, ia membangun sebuah tangga untuk mencapai pintu gerbang kemuliaan. Namun tak dapat disangka lagi bahwa semua manusia gagal mencapai kemuliaan itu dikarenakan usahanya berasal dari kemauan dan tujuannya sendiri yang bergelimangan dengan dosa. Jadi, ya ini lebih kepada pendahuluan di awal sebenarnya, tetapi ini kaitannya lagi dengan lahir baru, bahwa tanpa Allah yang mengintervensi ke dalam kehidupan manusia, maka manusia itu sama sekali tidak akan berdaya untuk mencapai apa yang dia harapkan, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang bernilai, ya, yang bermanfaat bagi sesama dan bagi Allah. Ya. Hidup kekal berasal dari Allah, diperoleh dari regenerasi atau kelahiran baru, bukan diberikan atau dihadiahkan, dan bukanlah diperoleh dari usaha sendiri. Kelahiran baru yang mengakibatkan perbuatan baik atau perilaku baik. Nah, ini agak sedikit uraian-uraian secara umum dulu. Ya, baru insaf, saudara-saudara. Ya, nah, apa arti kelahiran baru? Genete anoten, itu bahasa Yunaninya. Dilahirkan kembali di dalam Yohanes ayat 3 dan ayat 5. Kan kata anoten berarti kembali dan juga dari atas. Jadi bisa artinya kembali, bisa juga artinya dari atas. Kombinasi pengertian itu adalah lahir baru. Nah, itu ya di dalam Yohanes 3 ayat 3 ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak akan melihat kerajaan surga. Nah, itu jelas. Nah, di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-5, atau saya baca mulai dari ayat yang ke-4 supaya kalimatnya utuh ya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali
dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya, jadi keselamatan seseorang itu jelas, dan ini Paulus sangat konsisten gitu ya. Bukan karena perbuatan baik, tetapi karena anugerah Allah. Ya. Tetapi karena kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi saya mau tegaskan lagi sekali di sini bahwa perbuatan baik seseorang sama sekali tidak membawanya 1 milimeter lebih dekat kepada Allah. Apa yang lebih pendek dari milimeter? Ya. Betapapun sempurnanya kebaikan seseorang itu di mata manusia menurut agamanya, itu sama sekali tidak membawa sedikit pun lebih dekat kepada Allah. Karena seseorang hanya bisa mendekat kepada Allah karena orang itu dibaharui oleh Roh Kudus, dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Nah, disinilah saudara-saudara yang sudah seringkali kita sebutkan itu, start awalnya kekristenan yang sejati itu. Bukan 100 tahun yang lalu ketika orang Belanda datang ke Tanah Toraja, lalu 100 tahun yang lalu kekristenan sejati itu terjadi di Tanah Toraja. 100 tahun lebih Injil masuk di Tanah Papua, atau 100 tahun lebih Injil masuk di Tanah Batak. Bukan pada saat itu orang Batak itu menjadi Kristen yang sejati, walaupun memang ada 1-2 pada waktu itu. Tetapi orang-orang Toraja, orang-orang Batak, orang-orang Papua yang sempat saya sebutkan ini, baru dapat disebut sebagai Kristen yang sejati pada saat orang itu dilahirkan kembali. Karena itu maka kelahiran kembali bukan sesuatu yang boleh ya, boleh tidak. Mutlak. Karena hanya itu yang dapat membuat orang kembali kepada Tuhan. Nah, di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4, apa yang dimaksud dengan kelahiran baru itu dikatakan begini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, dalam kodrat ilahi. Nah, di bagian pendahuluan dari kelahiran baru tadi itu ada penanaman itu. Ya, dipakai itu masih kalimat dari dosen saya belum revisi kalimatnya ini. Nah, jadi pada saat seseorang itu mengalami kelahiran baru, pada saat yang sama kodrat ilahi yaitu Roh Allah itu masuk dan tinggal di dalam orang itu. Sehingga orang itu di dalam dirinya ada kodrat ilahi yang meluputkannya dari semua hawa nafsu dunia yang membinasakan. Nah, itu pengertian kelahiran baru. Di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-11, ini ada satu komparasi, tetapi memiliki peranan yang sama. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah,
Saya melihat di sini, saudara, ada kekeliruan dari beberapa penulis artikel dan penulis buku, bahkan juga penceramah-penceramah yang mau mencoba mensejajarkan sunat di dalam Perjanjian Lama sejajar dengan baptisan di dalam Perjanjian Baru. Sehingga mereka mengatakan kalau sunat di dalam Perjanjian Lama itu adalah tanda kepemilikan Allah, ya, sunat dalam Perjanjian Lama tanda kepemilikan Allah, maka baptisan di dalam Perjanjian Baru adalah tanda kepemilikan Allah. Nah, karena itu maka baptisan itu sakralkan, tetapi juga kemudian diharuskan, oleh karena kalau kamu tidak dibaptis, kamu tidak masuk surga. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita belajar tentang bagaimana cara menafsir, dan memang ada banyak ayat dalam Alkitab yang seolah-olah mendukung pandangan itu, tetapi sebenarnya keliru. Bukan Alkitabnya yang keliru, tetapi penafsiran terhadap ayat itu yang jadi keliru. Nah, yang disejajarkan oleh Rasul Paulus di sini, sunat di dalam hukum Taurat itu adalah tanda kepemilikan Allah, dan siapa yang tidak disunat itu berarti bukan milik Allah. Itu sebabnya Musa dulu hampir dibunuh oleh Tuhan karena dia tidak disunat. Sudah melayani tetapi belum memiliki tanda kepemilikan Allah di dalam dirinya, yaitu sunat, dan karena itu dia harus disunat. Nah, ketika kita masuk di dalam Perjanjian Baru, apa yang menjadi tanda kepemilikan Allah dalam Perjanjian Baru adalah penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ini sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa. Meninggalkan semua sifat-sifat daging yang berdosa, sifat-sifat daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Itulah yang sejajar dengan sunat dalam Perjanjian Lama. Jadi, orang itu memiliki tanda kepemilikan Allah yang sah di dalam dirinya pada saat orang itu lahir baru. Nah, ini ada banyak ayat di sini. Ya, siapa yang ada dalam Kristus ialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sedang datang. Ya. Galatia 6, coba saya baca. Ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Itu sebabnya sunat tidak diwajibkan bagi orang Kristen. Karena sunat tidak lagi menjadi ketetapan Allah bahwa orang yang disunat itu saja yang menjadi milik Allah. Tetapi bersunat atau tidak bersunat, sekarang itu yang paling penting adalah menjadi ciptaan baru. Ya, ini ada banyak ayat di sini. Jadi lahir baru memiliki pengertian ciptaan baru, hidup lagi, perpindahan, pembaruan, memiliki kodrat baru atau kodrat ilahi, ya, memiliki tujuan hidup yang baru. Ya, ini tentunya lebih daripada sekedar emosi belaka. Ini adalah hal yang sangat esensi di dalam iman Kristen. Nah, sebelum saya jelaskan lebih jauh, orang yang lahir baru itu meliputi 3 aspek di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah aspek rohaninya. Ya. Ketika orang itu mengalami kelahiran baru, rohnya yang tadi mati itu menjadi hidup kembali. Mati artinya terpisah dari Allah, tetapi pada saat dia lahir baru, maka dia memiliki hubungan, memiliki relasi kembali dengan Tuhan. Lalu yang kedua meliputi jiwanya, perasaannya. Orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru di dalam dirinya,
dengan sendirinya akan merasa benci, akan merasa jijik terhadap dosa, kejahatan, perilaku, dan sikap hidupnya di masa lalu. Dan oleh karena itu dia tidak akan mungkin lagi mempertahankan sikap hidup yang lama itu, tetapi dia akan membuangnya dan kemudian menerima pengajaran-pengajaran baru yang sesuai dengan Alkitab. Dan kemudian aspek yang ketiga adalah pembaharuan perilaku dan orientasi kehidupan. Nah, pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh Ibu Heni dan beberapa teman di luar kelas ini, bagaimana kalau seorang pendeta tetapi masih menyimpan dendam? Masih merancang satu kejahatan di dalam dirinya terhadap orang lain. Masih hidup di dalam dosa. Ya, seperti beberapa tahun lalu ditemukan di Surabaya ada seorang gembala sidang besar yang 17 tahun hidup di dalam perzinahan dengan anggota keluarganya sendiri. Saya mendapatkan juga, tetapi ini tidak terlalu pasti, namun ini berita-berita yang bisa saja dipertimbangkan, bahwa ada tim pelayanan antar negara, tetapi mereka punya ritual bahwa sebelum mereka melakukan pelayanan, memulai pelayanan ibadah, maka mereka melakukan ritual seksual. Nah, apakah orang-orang seperti itu dikatakan telah lahir baru? Tidak. Karena orang yang sudah lahir baru, pasti dia akan jijik, benci, dan tidak akan mau bersentuhan lagi dengan sikap hidup dan perilaku yang lama. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah Kristen begitu lama, kemudian sudah melayani tetapi masih hidup di dalam dosa, masih terikat dengan ini dan itu, ya sebenarnya dia belum Kristen sejati, masih Kristen agamawi. Ada pendeta besar di Indonesia, kaliber internasional, tetapi kemudian pelayanannya hancur oleh karena poligami. Dan selama dia poligami itu sampai sekarang dia masih tetap menjadi pendeta. Ya ini saya harap saudara, supaya saudara bisa searching itu dan temukan orang itu, karena orang itu ya dia berkata perjanjian lama orang-orang yang dipakai Tuhan istrinya lebih dari satu. Lalu mungkin dia mengikuti pola itu, lalu dia kemudian ya berantakan, saudara. Nah, jadi orang yang sudah sungguh-sungguh lahir baru itu akan mengalami pembaharuan di dalam rohnya, hubungannya dengan Tuhan akan terjalin kembali, mengalami pembaharuan di dalam jiwanya, perasaannya dan pikirannya itu akan dibaharui oleh Roh Kudus, kemudian bermuara kepada perubahan perilaku sikap hidup. Karena itu dikatakan dari buahnya lah kita akan mengetahui pohon itu baik atau tidak. Nah, jadi karena itu saudara, maka kelahiran baru itu perlu dan mutlak, karena itu merupakan titik awal kekristenan yang sejati. Nah, ini sekilas ya. Proses lahir baru, firman Allah yang membuahkan pertobatan. Jadi kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13, itu dikatakan bahwa orang itu mengalami pemeteraian dari Roh Kudus ketika dia mendengar firman. Ya. Di dalam dia kamu juga, Efesus 1:13, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Nah, jadi di sini ada satu proses pemberitaan Allah yang mendahului kelahiran baru. Nah, proses pemberitaan firman Allah ini bisa melalui
penyataan khusus atau bisa melalui penyataan umum. Ya, seperti tadi saya katakan di Mesir itu, di Al-Azhar Mesir itu. Ya. Bagaimana orang itu bisa bertemu dengan Sang Juru Selamat? Ya, dua kemungkinan. Dia mendapatkan itu dari hati nuraninya yang diterangi oleh Roh Kudus, itu penyataan umum. Tetapi melalui penyataan khusus bisa melalui literatur yang pasti bukan Alkitab, yang pasti bukan orang Kristen, karena menurut dia sangat benci kepada orang Kristen. Bahkan orang-orang Kristen yang mau pergi ke gereja dan lewat di depan rumahnya itu ditunggu lalu ditimpuk dengan batu. Jadi dia tidak berinteraksi dengan orang Kristen. Tapi mungkin bisa melalui literatur. Nah, jadi ada penyataan-penyataan khusus. Firman Allah yang dia dapat melalui penyataan umum, firman Allah yang dia dapat melalui penyataan khusus, yaitu literatur itu, itulah yang diurapi oleh Roh Kudus, yang diiluminasi oleh Roh Kudus, sehingga orang itu bisa menemukan kebenaran atau jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya. Lalu pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus ini ada satu ilustrasi di dalam Yohanes 3 ayat 7 sampai 12 itu. Ya, ini kita tidak bisa rumuskan, saudara-saudara. Ya. Cornelius berkata kepada Nikodemus berkata kepada Yesus, bagaimana mungkin orang yang sudah dilahirkan itu akan kembali ke dalam lahir ibunya lalu bisa dilahirkan lagi? Itu cara berpikirnya secara alamiah. Tetapi Yesus berkata, ya kami berbicara kepadamu hal-hal yang surgawi, sifatnya surgawi. Roh itu seperti angin yang bertiup kemana dia suka. Angin itu saudara tidak bisa kendalikan, saudara tidak bisa arahkan. Kalau angin bisa menghancurkan, ya bisa. Karena angin itu punya kekuatan, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mengendalikan angin. Nah, karena itu dikatakan dia bertiup kemana dia pergi. Engkau rasakan, tetapi engkau tidak tahu dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Nah, itulah cara kerjanya Roh Kudus. Ya, cara kerjanya Roh Kudus. Itu misteri tetapi nyata. Ya, dan karena itu jangan sampai saudara membuat satu pola-pola, rumusan-rumusan, cara-cara yang baku yang saudara anggap bisa membuat orang bertobat. Ya, Roh itu seperti angin yang bertiup kemana dia suka, dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Dan karena itu maka di dalam kita mendoakan orang-orang yang kita rindu untuk diselamatkan oleh Tuhan itu, maka yang benar adalah doakan saja supaya Roh Kudus menjamah. Tak usah mutlakkan cara-cara ini harus tumpang tangan, harus pakai minyak urapan dan lain sebagainya. Itu tidak ada jaminan di dalam Alkitab. Ya. Ya, percaya kepada darah Yesus. Nah, pentingnya kelahiran baru. Jadi manusia semua telah dikuasai oleh dosa dan dosa, dan karena itu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya. Ya, jadi ini nanti saya pindahkan ini lebih ke awal karena ini berbicara tentang kelahiran baru. Oke, saudara-saudara, ini ada ayat-ayat ini, ya. Atau saya bacakan satu ayat dulu ya, bahwa orang yang sudah lahir baru itu tidak akan mungkin lagi suka untuk hidup di dalam dosa. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi,
sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, ini satu pedoman, ya. Kalau orang-orang seperti yang ditanyakan oleh Bu Heni beberapa waktu yang lalu itu dikatakan sudah lahir baru, ya mustahil. Karena kalau orang itu sudah lahir baru, dikatakan tidak berbuat dosa lagi. Dalam arti dengan sengaja, dengan suka, dengan doyan, gitu ya. Karena apa? Karena benih ilahi yang ada di dalam dirinya itu akan selalu aktif. Akan selalu menuntun, bahkan kemudian mendominasi orang itu. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 8. Bahwa orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus akan dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dengan pimpinan dan kendali Roh Kudus itu, maka dia akan sanggup untuk mematikan semua keinginan-keinginan daging di dalam diri orang itu. Nah, jadi kalau orang Kristen masih hidup dalam dosa, satu saja, orang itu belum lahir baru. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau begitu masih bisakah orang Kristen itu berbuat dosa? Kalau jatuh, iya. Jatuh. Tetapi kalau tinggal di dalam dosa, hidup di dalam dosa, ya berarti kelahiran barunya belum. Itu saja, tidak ada jawaban lain. Ada orang yang sudah lahir baru, tetapi kemudian ada sesuatu yang terjadi di luar kendalinya, dia melakukan sesuatu kesalahan. Tetapi sesudah dia lakukan itu, dia sadar, bertobat, dan dia tidak mengulang lagi. Nah, jadi itu dinamika, ya, dinamika. Bukan seperti roda yang berputar, ya, tetapi seperti grafik yang kadang turun sedikit, tetapi kemudian sesudah itu naiknya lebih banyak. Sehingga hidupnya itu bisa bertumbuh dari hari ke hari, diperbaharui dari hari ke hari. Karena tidak ada orang Kristen yang begitu lahir baru langsung sempurna, tetapi orang Kristen lahir baru itu secara posisi dia menjadi anak Allah, milik Allah, dan orang kudus, tetapi kemudian secara progres dia akan mengalami satu dinamika yang makin hari makin meningkat. Ya, orang bilang the next level itu, ya, itu pasti akan terjadi. Nah, karena itu bisa saja kalau kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, ya, marah. Kadang ada marah yang kudus, tetapi kadang-kadang memang ada kemarahan yang out of control. Nah, itu jatuh dalam dosa. Tetapi sesudah itu, insaf, lalu kemudian bertobat, dan tidak mengulanginya lagi. Nah, kalau seperti itu terjadi di dalam kehidupan banyak orang dan pengalaman banyak orang. Nah, jadi saudara-saudara, saya kira itu dulu yang saya mau presentasikan malam ini. Karena kalau saya sampaikan dua lagi ini panjang dan tidak cukup waktu, ya mungkin bagusnya kita bahas 2 poin itu minggu depan. Nah, oke, saudara-saudara, kalau 2 poin ini yang saya sudah sampaikan, Roh Kudus itu menginsafkan, lalu kemudian Roh Kudus itu melahirbarukan orang-orang berdosa lalu menjadi baru di dalam Tuhan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau berkomentar, atau juga mungkin menambahi, silakan. Saya beri kesempatan. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjabaran materinya malam ini, luar biasa sekali, yaitu mengenai karya Roh Kudus dalam keselamatan. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, Daniel Simon USA, ya. Pak Daniel bertanya, apa beda rema dan iluminasi, Pak Daniel? Nah, ini namanya sama nih, Pak. Iya, dipersilakan. Ya. Rema itu adalah suara yang langsung. Ya, ada suara yang tertulis, ada suara yang langsung. Jadi seperti Alkitab itu, seringkali kita bilang ini logos karena firman yang tertulis.
Tetapi kadang-kadang kemudian suatu saat di mana ayat itu seperti hidup berbicara di dalam hidup kita, dalam pikiran, dalam hati kita, seperti Tuhan itu berbicara secara langsung. Nah, itu dapat dikatakan rema. Nah, seperti pada malam ini saya bicara, ya ini rema, tapi rema bukan dari Tuhan, rema dari saya gitu loh. Karena pembicaraan secara langsung. Kalau yang tampil di layar itu ya itu logos dalam konteks firman itu, tertulis gitu. Nah, kalau iluminasi itu saya artikan di dalam Alkitab itu sebenarnya sama dengan urapan. Saudara mendoakan supaya pendetamu diurapi. Seorang pengkhotbah ketika naik di atas mimbar, dia berdoa supaya diurapi oleh Tuhan. Apa artinya? Supaya orang itu dapat mengerti maksud dari bagian Alkitab yang dibaca, yang akan disampaikan. Ya, supaya dia mampu untuk menyampaikan firman khotbah atau pengajaran itu kepada jemaat juga secara benar. Dan jemaat juga minta supaya diurapi oleh Tuhan, dalam arti diberi kemampuan untuk bisa mengerti apa maksud dari firman itu. Nah, jadi iluminasi sama dengan pengurapan atau penerangan. Jadi satu ayat tertentu yang kita baca, awalnya kita tidak mengerti, tetapi melalui penerangan Roh Kudus atau melalui iluminasi Roh Kudus, maka kita bisa mengerti. Kita butuhkan sekarang. Karena Alkitab itu sudah lengkap. Kita tidak perlu lagi yang namanya inspirasi. Ya, ini dalam doktrin bibliologi ini saya sangat menegaskan ini. Saya ulang-ulang supaya mahasiswa bisa paham. Kalau inspirasi adalah pekerjaan Roh Kudus yang memampukan seseorang, dalam hal ini nabi-nabi dan para rasul dan juga murid rasul tertentu, untuk menulis firman dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya inspirasi. Nah, inspirasi itu sudah komplit, sudah lengkap, sudah cukup, dan kita tidak perlu inspirasi baru lagi. Ada pendeta-pendeta yang minta yang berkata, saya mendengar Tuhan bicara kepada saya, ada wahyu baru, ada bisikan Roh Kudus. Ya, itu perlu dikaji, perlu diuji. Ya, tadi saya mendapatkan video lagi tentang teman yang bermimpi kawin dengan Roh Kudus. Lalu kemudian itu diajarkan kepada jemaat. Nah, itu kita tidak butuh yang begitu-begitu lagi karena sudah lengkap, cukup di dalam Alkitab. Nah, tetapi yang kita butuhkan sekarang adalah iluminasi. Penjelasan, penerangan, penambahan pemahaman secara benar terhadap firman itu. Jadi iluminasi adalah karya Roh Kudus yang memampukan seseorang untuk memahami firman yang telah tertulis. Nah, itulah tugas saudara sebagai pembelajar. Dan itulah tugas dosen sebagai pengajar untuk memahami apa yang telah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Saudara minta untuk saudara diiluminasi oleh Roh Kudus. Nah, itu saya kira itu perbedaan antara rema dan iluminasi. Ya, juga logos tadi saya sudah sebutkan sekaligus. Logos, rema, dan iluminasi. Saya kira itu Pak Daniel. Ya, baik, gimana Pak Daniel? Sudah paham? Atau masih mau bertanya lagi? Ya. Unmute yang lain, persilakan jika ingin bertanya. Raise hand terlebih dahulu. Jika tidak ada, maka saya ya Pak Daniel akan bertanya ya Pak. Begini Pak, kan dikatakan bahwa
seseorang itu lahir baru, maka akan ada perubahan ya Pak, dalam sikapnya, terus kerohaniannya, dan juga jiwanya. Dan berarti orang yang dibaptis itu bukan menandakan dia lahir baru ya Pak, artinya ya kan. Nah, orang yang saya mau tanyakan adalah Roh Kudus. Ketika orang itu dibaptis, ketika dia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, apakah Roh Kudus itu sudah mendiami orang tersebut, Pak Dani? Ketika itu. Dan kapan Roh Kudus itu mulai mendiami orang tersebut, Pak? Apakah setelah dia lahir baru, apa bagaimana? Iya, terima kasih, Pak Daniel. Monitor Pak Daniel. Hilang sinyal. Monitor Ya, Pak. saya lupa ayatnya di dalam kitab Roma itu, bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah milik Allah, ya, adalah anak-anak Allah. Nah, saya sudah sebutkan tadi bahwa saat seseorang itu menjadi anak Allah adalah pada saat dia lahir baru. Nah, apakah mungkin ada jarak waktu, entah 1 detik, 1 jam, atau berapa lama gitu, orang yang sudah lahir baru ini tidak memiliki Roh Kudus? Karena dikatakan kalau tidak memiliki Roh Kudus berarti dia bukan anak Allah. Nah, karena itu kesimpulan saya satu-satunya adalah pada saat orang itu lahir baru, pada saat orang itu menjadi anak Allah, dan pada saat itu juga dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah materai, nanti kita akan bahas itu minggu depan, dan Roh Kudus itu adalah penjamin. Nah, sejak kapan Roh Kudus itu menjadi penjamin keselamatan atas orang-orang berdosa? Ya, pada saat dia mengalami kelahiran baru. Jadi saat dia lahir baru, saat itu dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan tunggu dibaptis dulu. Karena ada ajaran yang mengatakan dibaptis dulu. Ini loh contohnya. Murid-murid di Efesus umpamanya gitu kan, Kisah Rasul pasal 19. Bahwa Paulus membaptis 12 murid Yohanes itu, sesudah keluar dari air didoakan, tumpang tangan, baru mereka bermanifestasi dengan bahasa-bahasa baru, bahasa-bahasa roh. Lalu mereka jadikan itu. Oh, berarti orang yang sudah bertobat belum tentu penuh Roh Kudus, tetapi dia harus dibaptis dulu baru penuh dengan Roh Kudus. Nah, itu salah. Yang benar adalah saat orang itu lahir baru, saat itu juga dia didiami Roh Kudus, saat itu juga dia dimaterakan Roh Kudus, saat itu juga dia penuh dengan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu ya diam pada saat itu, bukan sekedar memenuhi. Ya, di mana ya saya bahas tentang? Oh, di Teologi Perjanjian Lama kemarin itu ya? Iya, di RBO Pak. Di RBO itu. Iya. Kalau Perjanjian Lama itu menguasai, bisa masuk, bisa keluar, tetapi kalau Perjanjian Baru mendiami dan menguasai, nah itu bedanya. Nah, tetapi dalam kaitannya dengan keselamatan, saat orang lahir baru ya saat itu juga dia didiami. Karena dikatakan di dalam 2 Petrus tadi kan, bahwa dengan demikian kamu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi pada saat kamu dilahir barukan itu. Tidak ada lagi jeda waktu. 1 detik pun tidak ada. Dalam saat yang bersamaan. Dan saat itu orang itu beroleh keselamatan. Itu Ibu. Berarti Pak, ya. Saya tambahkan dulu. Orang yang ya. Dengan demikian, baptisan itu bukan sarana keselamatan. Tetapi baptisan adalah bukti kesaksian, pengakuan nyata dari orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, yaitu dia mau taat melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Sama seperti Yesus yang ketika datang ke Sungai Yordan untuk menyerahkan diri dibaptis oleh Yohanes, dia agak sedikit sungkan atau menolak, tetapi kemudian Yesus berkata, biarkanlah hal itu terjadi, karena dengan demikian kita menggenapkan seluruh
kehendak Allah. Nah, jadi orang yang sudah lahir baru, sikapnya berubah. Yaitu sekarang dia harus tunduk kepada kehendak Allah di dalam kehidupannya. Itu. Ya, oke, silakan Bu Alik, tambah lagi. Coba saya mengartikan begini, tolong dikoreksi ya Pak Daniel kalau salah. Ya. Berarti begini ya Pak, kan ada orang yang maksudnya dia mendengar Injil tentang keselamatan Yesus, ya. Tapi dia belum paham ya Pak ya. Maksudnya belum benar-benar paham gitu tentang keselamatan. Dia belum belajar, ibaratnya belum dimuridkan, dan dia menerima baptisan. Berarti pada saat itu dia dibaptis, tapi memang Roh Kudus belum ada ya Pak di dalam dia, karena dia belum mengalami kelahiran baru berartinya. Benar kan Pak ya? Betul kan? Nah, jadi berarti tanda seseorang dibaptis itu bukan berarti dia itu sudah langsung didiami oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam dirinya ya, kecuali dia benar-benar sudah mengerti arti baptisannya, lalu sudah lahir baru ya Pak. Betul nggak? Mengerti mungkin belakangan. Mengerti mungkin belakangan, tetapi yang pasti bahwa dia lahir baru dulu, lalu di dalam lahir baru itu dia mau tunjukkan dia punya ketaatan kepada Tuhan dengan mengambil sakramen baptisan kudus itu. Ya. Baik. Ya. Yang pastinya ya Pak, lahir baru itu terlihat dari buahnya ya Pak Daniel, gimana sikap hidupnya, lalu perilakunya, ucapannya ya Pak. Ya, baik, paling tidak di dalam diri orang itu akan ada satu perubahan ya. Betul. Ya, dari luar ya mungkin tidak sesempurna langsung, tetapi di dalam diri orang itu pasti ada perubahan. Makanya orang yang mengalami lahir baru itu saya agak tidak percaya kalau dia lupa lahir barunya. Ya, dia akan ingat karena itu satu momen yang sangat bersejarah di dalam hidupnya dan itu tidak akan terlupa. Saya tanggal 1 Januari 1981 di Jayapura, kurang lebih jam 11 siang. Nah, itu saya ingat itu. Dan sejak saat itu ya memang tidak langsung sempurna, tetapi ya sejak saat itu semua hal-hal yang jelas-jelas itu berdosa saya ya, tidak suka dan ya oke, saya kira itu. Baik, ya, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Siapa yang masih ingin bertanya, resen terlebih dahulu. Kalau tidak, Pak Daniel akan melanjutkan materinya ya Pak. Masih ada apa gimana Pak? Saya batasi dulu di sini karena kita sudah sampai di 8:30 supaya Ibu Bapak-Bapak siap untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Baik, kalau begitu saya tanya sekali lagi, Bapak Ibu silakan. Kalau masih ada yang belum jelas atau ingin bertanya, silakan. Masih ada kesempatan. Silakan. Ibu Heni apa mau menambahkan? Silakan Ibu. Oh enggak, saya sudah ini. Sudah ya. Baik, kalau begitu karena tidak ada lagi, mungkin ditutup ya Pak kelasnya ya Pak. Iya. Ya, nah iya. Baik Bapak, tolong closing statement-nya dan setelah itu doa berkat dan doa penutup dan silakan Pak Daniel. Jadi memang saya yakin bahwa saya pada hari ini hanya mengulang saja, mempertegas pada bagian-bagian tertentu karena pelajaran ini sudah cukup sering Bapak Ibu dengar. Di Sema Adonis ini saya melihat juga ada kemarin thumbnail itu Pak Thomas Gunawan itu juga membahas tentang penebusan Yesus Kristus. Jadi ya sudah diulang-ulang bahkan di BBC lagi. Di Sema Adonis sendiri gitu ya. Jadi pelajaran ini pelajaran dasar yang sudah berulang-ulang dan mungkin saya hanya memberikan detail-detailnya lalu penegasan pada bagian-bagian tertentu. Jadi pelajaran ini tidak baru dan menurut saya tidak terlalu susah untuk saudara pahami. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara saya mau kasih tahu bahwa Bapa, Anak, dan Roh itu bekerja bersama-sama, terlibat bersama-sama untuk tujuan bersama, yaitu khususnya di dalam karya penyelamatan. Dan kalau salah satu dari pribadi ini tidak ada yang aktif, maka berarti karya yang dua ini tidak menjadi lengkap. Nah, jadi saya di sini memperlihatkan kembali kepada saudara bahwa di dalam doktrin keselamatan pun itu keterlibatan Bapa, Anak, dan Roh itu nyata dengan jelas dan
memperlihatkan hakikatnya yang sama, karyanya yang sama, dan kemuliaannya yang sama. Oleh karena itu percayalah kepada Allah Tritunggal, dan kemudian percayalah bahwa keselamatan saudara itu dikerjakan sepenuhnya sempurna oleh baik Bapa maupun oleh Anak dan Roh Kudus. Ya, jadi jangan merasa orang paling hebat lalu memberi penambahan kepada apa yang kurang, yang belum disempurnakan oleh Allah Tritunggal itu. Ya, memang belum tuntas, tetapi nanti saya akan sampaikan kepada saudara bahwa memang karya penyelamatan dari Bapa ini sudah sempurna, dan karena itu kita sebagai orang percaya, kita hanya berterima kasih, kita hanya percaya, dan kita membuka hati untuk menerima Yesus, maka dengan demikian keselamatan itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ya, pelajaran ini belum tuntas, jadi karena itu kalau masih ada yang belum jelas, ya sabar, karena masih ada pertemuan beberapa kali ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, yang sudah menyelamatkan kami karena anugerah dan karya penebusan Yesus Kristus, serta karya kelahiran baru oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa keselamatan yang Tuhan kerjakan itu adalah sempurna bagi kami, dan karena itu kami tidak perlu melakukan upaya-upaya selain daripada ada bagian-bagian yang memang harus kami kerjakan sesuai dengan materi yang akan dibahas beberapa waktu ke depan. Karena itu tolong kami Bapa untuk selalu merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, mensyukuri semua karya penyelamatan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Berkati channel yang ada di belakang berlangsungnya pemberitaan Injil ini. Berkati juga channel-channel yang menyiarkan secara langsung, yang mungkin juga merelay, biar dipakai Tuhan untuk memperluas Injil Kerajaan Allah kepada segala bangsa, sehingga melalui channel-channel ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Sebentar kami akan beristirahat untuk kemudian masuk di dalam sesi-sesi yang berikutnya. Tuhan tolong kami yang terus melayani di channel ini, berikan kekuatan dan berikan juga kesabaran, karena ada banyak hal-hal yang di luar dari kendali kami. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa mengakhiri kelas ini di dalam nama Yesus. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami akhiri pelajaran soteriologi pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya. Semoga Tuhan berkati pelayanan Bapak lebih dan lebih lagi. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus.